Di situlah saat akhirnya datang challenge berikutnya, umrah udah kedua kali, ketiga kali, keempat kali gitu. Bahkan Allah mudahin umrah setahun itu bisa mungkin 2 sampai 3 kali gitu. Itu perasaan yang pas pertama kali umrah itu seperti sangat berkurang saat kehambaran itu. Beres tawaf dijawab sama Ibnu Umar. Kunna fit tawaf natakhayal anna Allah baina a'yunina. Ini kami lagi tawaf gini kata Ibnu Umar. Kita sedang berkhayal bahwa Allah sedang berada di hadapan kami. Jadi gak mungkin kita ngobrol sama manusia. Wah kayaknya pengen banget secara teknis mati di sana berarti harus tinggal di sana kali ya gitu. Yeah. Secara teknis berjalan kayak gitu. Dan sebenarnya doa Umar bin Khattab itu maksudnya itu. Tinggal di sana, Ustaz? Iya, tinggal di sana sampai mati. Bukan bunuh diri di Madinah. Iya. Beberapa orang salah mengartikan hadis itu, akhirnya mereka loncat dari jendela hotel tuh. Itu boro-boro. Ada bener pemahaman kayak gitu, Ustaz? Ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Teman-teman, barakallahu fikum. Balik lagi di program kita nih, Cari Kisah. Ya, jadi Cari Kisah ini kita mencari kisah-kisah yang inspiratif yang berkaitan tentang umroh dan haji. Buat teman-teman yang nonton tuh jadi inspirasi, jadi semangat, jadi kepengen untuk balik lagi mungkin umroh, atau pengen lagi semangat nabung untuk haji dan umrohnya. Dan pada hari ini insya Allah kita ditemenin teman kita nih. Masya Allah. Ahlan Ustaz. Bos Rezi kali ini. Masya Allah nih teman kita Akh Rezi. Rezi nih dulu sempat bisnis ada kebab cuy. Iya Ustaz. Udah kuliner dulu Ustaz, kebab cuy. Apa namanya? Kebab campur Indomie Ustaz. Iya. Waktu itu viral di waktunya. Viral di TV-TV-nya Ustaz waktu itu. Terus juga ada jadi jago, terus ada Deona waktu itu ya. Masih ada sampai sekarang Ustaz. Deodoran tawas gitu Ustaz. Iya, subhanallah. Dan Masya Allah banyak banget insya Allah kisah-kisah. Mudah-mudahan banyak nih kisah-kisah yang bisa digali di sama Akh Rezi nih. Barakallahu fikum. Zi, pertanyaan yang pertama nih buat Rezi nih tentunya ya. Kapan pertama kali kaki antum ini menginjakkan di tanah suci itu? Menginjak tanah suci. Kapan? Waktu itu Ustaz, rencana sebenarnya kan Ana nikah tahun 2020 Ustaz. Rencana waktu itu ada tabungan, wah nih pengen nikah nanti setelah umroh setelah nikah gitu Ustaz. Umroh setelah nikah. Jadi nikah dulu maksudnya? Nikah dulu rencananya gitu kan Ustaz. Nikah tuh di akhir Februari Ustaz. 2 minggu sebelum pandemi lah waktu itu. Jadi udah siapin, udah ada budgetnya buat nikah tuh. Umroh budget waktu itu masih murah Ustaz ya harganya. Pas umrohan. Waktu itu sebelum Ana nikah tuh wah umroh udah takal lah, mungkin budgetnya sekitar di angka 25 tuh udah bintang 4 tuh udah lumayan. Oke tuh gitu kan. 25, 30 tuh ke atas sudah bintang 5. Ini pikirannya tahun berapa nih? 2019. Iya kan Ustaz? 2019 tuh kayaknya masih bintang 4 tuh masih 25-an kalau nggak kayak hari ini kan. Udah ketaker budgetnya gitu kan. Akhirnya udah nikah dan berapa hari setelah itu ngelihat travel mana waktu itu niatnya sama ada paket umroh sama Ustadz Ahmad Bazir tuh Ustadz. Travelnya Umi kalau nggak salah waktu itu. Wah di bulan Maret nih rencana kalau nggak salah waktu itu. Maret udah kita DP, qadarullah 2 minggu kemudian pandemi Ustadz, PSBB. Semua travel mati Ustadz gitu. Nggak ada umroh sama sekali gitu kan. Waduh ini ada apaan nih kita nih, nggak bisa umroh nih. 2 tahun kalau nggak salah Ustadz ya. Saudi nggak terima umroh Ustadz ya. 2 tahun atau setahun ya Ustadz ya. Itu bener ini kan. Sampai akhirnya setahun kemudian kalau nggak salah, Ana lupa. Setahun kemudian umroh udah dibuka lagi tuh Ustadz. Travel yang Ana udah booking itu udah buka lagi. Pas paketnya itu sama antum Ustadz waktu itu. Iya kan. Paketnya Ustadz Ahmad nggak jadi. Itu pertama kali tuh ya? Pertama kali itu Ustadz. Kalau nggak salah waktu itu istri Ana tuh lagi baru lahiran, masih bayi banget Ustadz. Oh iya. Masih bayi banget gitu dan kayaknya belum kondusif buat lagi. Saudi masih dalam kondisi transisi lah ya. New normal. Jadi bayi itu lumayan agak sulit tuh. Peraturannya belum boleh bawa bayi, tapi peraturan pas hari kita berangkat, kita bayi udah boleh berangkat. Jadi qadarullah istri Ana nggak jadi berangkat, waktu itu Ana sendirian. Gitu Ustadz. Itu paket paling zen kayaknya Ustadz, Masya Allah tuh. Gitu jadi ya? Awalnya tuh kan karena masih new normal saat peralihan gitu kan, ada 4 hari kita buat apa namanya istilahnya 4 hari kita karantina nggak boleh kemana-mana sebenarnya, di kamar doang kan. Lalu setelah 4 hari kemudian baru boleh keluar di Madinah, keluar dari karantina lah. Pas Hamin berapa berangkat tiba-tiba peraturan itu dihapus tuh waktu itu. Karantina nggak ada, jadi tetap akhirnya 8 hari full di Madinah. Boleh keluar ke masjid, kemana-mana ya. Itu puas banget 8 hari di Madinah tuh, Masya Allah tuh. Dan waktu itu sama Ustadz Muhammad Syar'i, Ana sendirian nggak sama istri, akhirnya banyak lah waktu itu pertama kali nginep Madinah tuh akhirnya. Gimana perasaan antum begitu landing di kota Rasul alaihi salatu wassalam? Masya Allah. Itu saat Ana makanya amazed banget sama kota Madinah, kok bisa
tiba-tiba ada langsung ketenangan banget sampai di kota Antum Madinah. kan dulu ya, Gitu. sebelumnya kan udah pernah denger ya tentang kota Madinah kayak Kota apa. Madinah, keutamaannya, Ana lihat. YouTube udah pernah tahu. Tapi begitu pas datang tuh, itu sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi? Itu dia, Ana sebelum pernah berangkat umrah kan berapa kali dari kisah Umar bin Khattab tuh, dia bahkan doa pengen mati di Madinah. Itu dari kajian tentang itu tuh kayak terinspirasi berpikir ke arah teknis, kayak teknisnya kalau misalnya mati di sana, kayaknya enak tinggal di sana ya gitu kan. Kayaknya pengen banget untuk sering-sering ke sana banget gitu. Bahkan pengen mati di sana pas ada kajian tentang Umar bin Khattab itu gitu. Sampai di kota Madinah, itu setiap hari doanya pengen banget Allah undang ke sini lagi berkali-kali, bahkan kalau bisa sebulan sekali pas lagi di Mekah juga gitu. Nah itu nanti mungkin pertanyaan di ujung nanti, kenapa orang-orang yang bisa punya akses sering ke sana kok nggak stay di sana aja gitu, Nggak stay di sana aja. Iya, orang yang Anda kenal, dia mungkin punya potensial bisa bisnis di sana, kok kenapa nggak stay di sana aja dibanding masih cuma bolak-balik. Bahkan Anda pengen nanya ke antum pribadi juga, antum yang udah bisa bahasa Arab gitu kan, antum juga lulusan sana, kenapa nggak stay di sana ibaratnya gitu. Itu maksudnya jadi ibaratnya dulu yang Anda tuh pengen banget ambisi, wah jadi goal dia bisa tinggal di Madinah gitu. Apakah ada alasan yang Anda belum tahu misalnya gitu? Gitu maksud. Tapi kalau pada saat antum menginjakan kaki di Masjid Nabawi gitu ya, itu kan antum udah ada pertanyaan itu ya. Iya. Maksudnya pertanyaan, kenapa sih orang nggak tinggal di sini aja? Iya, ini kan udah indah banget nih kota, tenang banget nih kota. Apa yang membuat antum kenapa sih nggak di sini aja? Apa alasan paling utama? Udah kita di sini loh, udah apa gitu loh, udah nyaman banget. Maksudnya apa? Apa namanya, kita ke Masjid Nabawi itu udah paling seindah dari masjid tuh kita lihat tuh. Terus kita bahkan nggak di masjidnya aja tuh, cuma di depan hotel tuh kota, lihat suasana kota tuh, hati tuh adem banget, nggak pernah dirasain kayak gitu di Romangun tuh, nggak pernah, Jakarta nggak pernah udah rasa tenang kayak gitu, Kita emang kalau masuk kota Madinah ya, apalagi Masjid Nabawi, itu ketenangan nggak bisa dibohongin kan. Iya. Itu luar biasa. Asli. Itu baru masjid yang di situ ada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai yang sudah meninggal. Gimana dengan surga beserta dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Itu ketenangannya benar-benar nggak pengen balik gitu tuh, nggak pengen kemana-mana. Udah surganya enak, ada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kalau atau bertanya-tanya, maksudnya kenapa orang-orang nggak pada tinggal di situ? Ya. Padahal orang-orang yang Anda tahu ini punya kapasitas buat bisa tinggal di situ, misalnya. Apa kapasitas yang Anda tahu? Ya mungkin ada orang yang Anda kenal, dia udah usia senior, bisnisnya udah menggurita juga, dan dia punya bisnis juga di Saudi gitu, punya distribusi di Saudi. Kok dia kenapa nggak tinggal di Madinah deh? Dia padahal udah sangat financial freedom istilah orang zaman sekarang gitu. Ngapain dia masih harus tinggal di sini? Cuman masih harus kalau mau umroh terbang ke sana, terus akhirnya balik sini lagi gitu. Wallahu a'lam ya. Cuma nggak semua orang itu urusannya Allah buat di Madinah. Ya. Allah menginginkan dia mengurusi bukan kota Madinah yang diurusin sama dia. Allah menginginkan dia menguruskan dakwahnya di kota Jakarta, di kota mana lagi, di negara mana gitu, macam-macam. Bayangin kalau semua orang di Madinah. Apa jadinya di negara-negara yang lain kan? Sampai Nabi SAW memang kan memerintahkan beberapa orang itu untuk pergi dari kota Madinah. Iya. Untuk apa? Karena yang lebih baik untuk orang itu justru keluar kota Madinah untuk menyebarkan kebaikan yang lebih banyak gitu. Tapi kenapa banyak orang yang tidak bisa tinggal di kota Madinah? Macam-macam alasan mereka gitu loh. Terus juga nggak, dalam tanda kutip ya, nggak semudah itu untuk stay di kota Madinah gitu kan. Belum ada izinnya, terus izinnya juga mesti bayar, apalagi sekarang ya. Tapi kayaknya kalau untuk hal perkara teknis itu mudah diakalin ya. Maksudnya visa umroh tuh 1 tahun gitu kan, untuk perpanjang kita sekarang, tinggal atau misalnya berapa bulan gitu, misalnya 3 bulan gitu kan ya, kita tinggal ke Mesir dulu, panjang visa lagi gitu Jordan, kan, biar tetap bisa stay di sana, atau ke Jordan gitu itu kan hal teknis yang bisa sangat diupayakan, mudah gitu insya Allah. Cuma mungkin mentok biaya, kebutuhan. Apakah mungkin tinggal di Madinah nggak seutopia itu misalnya mungkin karena kita orang yang pasti buat dosa dan gak ada dosa kecil di sana, jadi orang. Kalau salah, antum pernah cerita juga kisah tentang Ibnu Abbas nggak mau tinggal di kota Mekah dan Madinah. Mekah ya, kalau Mekah di haram ya. Di haram ya. Sebagian sahabat tuh begitu, kalau ibadah datang ke haram, tapi kalau kehidupan di luar haram. Sebagian sahabat seperti Ibnu Umar, begitu dia. Ibnu Abbas juga kalau nggak salah dinukilkan seperti itu. Tapi orang-orang di kota Madinah, ya mereka nih, kita misalnya datang ke situ, ya pengen tinggal di situ. Cuma takdir juga kadang nggak semudah itu gitu loh. Terus tadi, maksudnya banyak banget hal bermanfaat di luar itu yang bisa kita lakukan di luar kota Madinah. Dan yang pernah Anda lihat ya, karena jadi mahasiswa kan ya. Jadi kan kalau mahasiswa itu kan pikiran macam-macam kan. Kalau antum datang kemarin ngapain? Umroh kan? Umroh.
ya gak mikir apa-apa lah. Gak apa-apa, udah nih. Ibadah 24 jam di situ. Asli iya. Cuma kalau kita kan mikirin UTS, mikirin murojaah, ya kan macam-macam yang dipikirin. Target banyak banget di sana. Target banyak segala macam. Nah, itu juga menjadikan penglihatan Madinah nikmat banget. Cuma begitu ada tugas-tugas lain, ya tetap aja tugas itu mesti dikerjain gitu loh. Jadi orang-orang yang dalam kota Madinah, mereka nikmat, tapi mereka tuh plus tugas. Ini kita kalau jamaah umroh, jamaah haji, nggak ada tuh cobaan-cobaan yang dari tugasnya, dari pekerjaannya nggak ada cobaan itu. Padahal di kota Madinah juga ada cobaan-cobaan yang bakal Allah coba gitu loh. Benar. Iya kan? Apalagi kan orang yang di Madinah untuk umroh tinggal di hotel ya, Sat. Iya. Bukan yang tinggal di rumah yang udah agak enak jauh. Banget emang itu. Tinggal jalan kaki ke masjid aja gitu. Posisi enak, ibadah depan masjid, udah segala macam enak banget. Dia nggak punya tugas apa-apa. Feel free banget mereka untuk ngapain aja gitu. Tapi kalau penduduknya, kalau mahasiswanya, pekerjaannya, dia banyak tanggung jawab di belakang itu. Iya. Jadi mungkin kadang-kadang mereka akhirnya vacation juga ke tempat yang lain gitu loh. Karena dia kerjaan di situnya banyak misalnya. Itu nggak masalah sih, nggak masalah. Iya, makanya itu dengan keawaman anak dan dari sebelum berangkat umroh pertama kali ke sana, wah kayaknya pengen banget secara teknis mati di sana, berarti harus tinggal di sana kali ya gitu. Secara teknis bercanda kayak gitu. Dan sebenarnya doa Umar bin Khattab itu maksudnya itu. Tinggal di sana, Sat? Iya, tinggal di sana sampai mati. Bukan bunuh diri di Madinah. Iya. Beberapa orang salah mengartikan hadis itu, akhirnya mereka loncat dari jendela hotel tuh. Itu boro-boro. Ada bener pemahaman kayak gitu, Sat? Ada. Kan faman istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa yang bisa mati di kota Madinah, lakukan. Kan gitu kan. Akhirnya di jamaah-jamaah haji ini lompat dari jendela, matilah di Madinah. Mati bunuh diri, mau di Mekah depan Ka'bah juga dosa. Bahkan dosa besar. Udah diimamin sama Imam Masjid Nabawi, Sat ya. Iya kan. Ala kulli hal kayak gitu keadaan. Dan subhanallah ya. Antum begitu kerasa banget ya di hati. Kerasa banget saat Masjid Kota Nabawi Madinah ini. Masjid Sama ini cuma kita lihat di YouTube doang. 8 hari lagi. Jadi intinya dengan segala keindahannya Madinah, Sat, dan Masjid Nabawi yang selama ini lihat di YouTube, Sat. Plus pas pertama kali kita ada jadwal ke Raudhah, Sat. Iya. Antum waktu itu di situ kasih si beberapa nasihat gitu. Raudhah ini tanah dari surga gitu. Yang masjidnya Nabi dulu, dan itu pintunya Nabi SAW pas lagi ngintip. Sebelum akhir hidupnya gitu kan, lihat para sahabat dan sahabat nangis, tuh anak ngebayangin itu, Sat. Betul. Tuh bahkan waktu itu pas pertama kali pengalaman, kita kan lagi ngantri di dalam tuh, Sat ya, untuk di area sebelah Raudhah, kelihatan tuh Raudhah sebelah sana tuh gitu kan, Sat. Kita kan masih ngantri di bagian dalam waktu itu, akhirnya pas kita dapat giliran masuk, nggak tahu tuh mungkin karena sugesti Anda pribadi atau memang ada kekhususan fadilahnya gitu, Sat. Pas lagi sholat di sebelum masih ke area Raudhah, itu mungkin masih kayak perasaan sholat di Masjid Nabawi biasa aja, Sat. Tapi pas udah pindah ke situ, langsung tiba-tiba kayak berubah gitu, Sat, perasaan lagi sholat, Sat. Nggak tahu itu sugesti atau gimana, Sat. Iya, mungkin gara-gara kitanya udah dengar tentang Raudhah itu seperti apa, jadi begitu masuk juga perasaan pasti ke bawah. Normal banget. Dan tuh tiap hari doanya pengen sering ke sana, Sat, gitu. Kalau bisa sebulan sekali gitu, Sat. Baik lagi. Akhirnya pas di umroh pun juga kayak gitu kan, ngeliat Ka'bah pertama kali kan, Sat. Gimana tuh? Ada pecah, Sat, gitu. Masya Allah, pecah. Nangis gak ente waktu ngeliat Ka'bah? Iya, Sat. Nangis ya? Iya, Sat. Untungnya kita fokus jadi jamaah, fokus tuh gitu, nggak mikirin yang lain gitu. Masya Allah. Itu pun juga fokus, wah pengen banget sering-sering kesini, Sat. Kalau waktu antum masuk lihat Ka'bah tuh pertama kali kan pasti kemuliaan Ka'bah nih udah nggak ada yang menandingi ya. Iya. Mungkin kita nggak pernah lihat ada pemandangan asli. Mulia, seagung itu kita nggak pernah lihat itu. Masya Allah, iya. Dan itu baru Ka'bah ya, bukan Rabbul Ka'bah. Gimana kalau Rabbul Ka'bah yang memiliki Ka'bah nih, seapa tuh pengagungan kita puncak gitu ya. Puncak nikmat di surga. Nah, itu juga kadang-kadang kalau kita perhatiin, mungkin teman-teman juga ngerasain, orang tuh kalau pertama kali, bahkan nggak mesti pertama kali sih, 2, 3, 4 kali lihat Ka'bah lagi, itu dia, Sat, konsentrasi tuh hilang. Jadi kadang ada yang mesti kita siapin dari doa, terus buyar. Nah, pengalaman antum tuh di awal tawaf. Pertama kali itu sangat, itu perasaan yang kayak ibarat pertama kali dulunya mungkin belum Allah kasih hidayah untuk ngaji gitu, Sat, gitu. Terus Allah kasih hidayah buat tobat tuh, perasaan nangis tuh indah banget, Sat. Nah, itu kayak perasaan itu tuh terulang lagi, Sat. Lagi gitu. Di situ. Iya, di situ. Ini senikmat ini tuh bisa nangis di depan Allah gitu, Sat. Gitu ya. Kayak keulang lagi nih, awal-awal kita tobat tuh kayak gini nih rasanya tuh, seindah itu. Dan dari setelah udah pertama kali tobat itu dan berjalan, kita udah ikut kajian segala macam tuh, kadang tuh perasaan itu udah mulai memudar saat kenikmatan itu, Sat, kadang. Nah, itu pertama kali itu kayak puncaknya lagi tuh, Sat, pertama kali gitu, Sat. Nah, itu dia tuh yang begitu antum mulai tawaf pertama. Iya. Antum tuh gimana tuh? Jadi beberapa orang tuh ngeliatin Ka'bah aja, dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia nggak bisa nyebut apa-apa. Ingat nggak tuh pertama tuh gimana? Alhamdulillah karena anak doa, anak udah planning, Sat, udah tulis juga, jadi
Anda tahu apa yang harus Anda baca dan Anda bawa buku doanya Ustadz Yazid juga, udah fokus bisa Anda baca Ustadz. Nah ini buat teman-teman nih pelajaran nih. Berarti kalau mutawaf tuh paling benar bikin planning dulu, plan ya, doa. Jadi nggak buyar ya. Makanya jangan juga maunya dipimpin sama si ustadznya terus gitu loh. Nanti ustadznya minta kawin lagi masa dia amin juga. Aminin juga ya. Iya, dia umur 70 tahun ustadznya minta anak masa ini amin juga. Nggak nyambung. Hajat kita bisa beda-beda gitu. Iya nggak? Jadi memang planningnya tuh penting banget untuk apa yang bakal kita baca pada saat kita tawaf. Iya benar. Iya nggak? Masya Allah. Terus perasaan waktu beres tawaf 7 kali masuk ke sa'i. Iya. Mungkin itu pertama kali lihat sa'i. Pertama kali lihat sa'i, Ustaz. Iya kan? Sa'i itu waktu itu kita karena masih new normal Ustaz, dan padat juga, jadi nggak bisa lama gitu Ustaz itu di Safa Marwah Ustaz. Iya. Kayak baru zikir pertama, zikir 2 langsung lagi, zikir 3 langsung lagi, terus ya suruh cabut lagi sama. Ya? Iya Ustaz. Jadi kayak bahkan cuman lewatin doang gitu. Kita lewatin ya. Karena memang lagi padat dan lagi new normal juga kayak waktu itu. Dan ini boleh dalam urusan fikih itu boleh banget. Boleh banget. Bahkan yang paling wajib itu adalah kita berada di sofa, terus kita jalan sampai ke Marwah, kita balik lagi tanpa zikir apapun, sah. Oh, Masya Allah. Sah. Jadi itu semua zikir-zikir memang sunnah. Iya, sunnah gitu. Jadi begitu antum 7 kali itu ya, dan antum kayaknya udah tahu ya, maksudnya filosofi di balik sa'i itu. Apa yang antum bayangin tentang Siti Hajar, Nabi Ibrahim di waktu itu ya? Di waktu itu. Itu Ustaz, apa namanya, yang Hajar ditinggal sama Nabi Ibrahim Ustaz. Yang apa, Hajar nanya kenapa ninggalin gitu kan, Nabi Ibrahim cuma diem doang. Gitu. Itu sih di situ sih apa namanya, nggak begitu mendalami di bagian-bagian itu Ustaz gitu. Jadi saat lagi di saat itu udah kondisi fisik lumayan capek Ustaz, jadi udah nggak kebayang saat itu. Nggak kebayang Ustaz, cuma tahu kisahnya cuma 30 kilo yang lalu ya. Iya Ustaz. Di situ khusus anak waktu itu karena baru nikah berarti udah tahun kedua tuh Ustaz anak nikah. Berarti iya benar 2 tahun, itu anak naik 40 kilo Ustaz setelah nikah kan. Iya kan, naik 40 kilo nikah. Itu gede banget badan. Atau kalau inget tuh ada kesana nggak bawa baju, gitu kan, sana mau belanja gamis, gitu kan, ada bawa baju kaos doang. Terus di sana doanya minta turunin berat badan. Oh subhanallah. Akhirnya alhamdulillah turun 30 kilo setahun. Setelah berapa tahun ini? Hah? Setelah berapa tahun doanya? 2. Itu anak diet setahun loh waktu itu turun 3 kilo. 30 kilo ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, makanya. Dan ini benar, maksudnya apapun kita mesti minta. Iya Ustaz. Wallah, benar banget. Apapun kita mesti minta, nggak mesti kalau dia tuh berarti nggak doa lagi sama Allah. Enggak lah, justru kita dimudahin segala hal yang baik-baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh taufik ya Ustaz ya. Sangat butuh taufik. Diet kan teman-teman juga insyaallah pada nafsu ya Ustaz. Iya, pada tahu banget tuh gimana wacana dan prakteknya tuh jarang bersamaan gitu. Nah, setelah antum sa'i gitu ya, kan itu capek. Iya Ustaz. Umroh tuh capek. Capek banget. Capek, apalagi badan lagi dengan gede banget, badan lagi besar. Badan gak besar aja pada capek. Iya, makanya gitu tuh udah kan. gak kepikiran filosofi pas udah sa'i Ustaz. 9 jam perjalanan apa segala macam. Bener. Tapi kenapa setelah itu masih mau balik lagi? Itu dia Ustaz. Itu indah banget Ustaz. Indah banget Ustaz. Masya Allah, indah banget. Kenapa bisa dari secapek itu tapi kita mau balik lagi? Saat itu tuh doanya udah pengen ya Allah undang kesini lagi kalau bisa sebulan sekali gitu. Ya? Itu nggak kepikiran sama sekali ada opportunity apa ke depannya saat gitu. Pulang dari sana berapa bulan kemudian atau kayak sebulan 2 bulan kemudian ada opportunity saat untuk bisa garap umroh gitu saat itu gitu kan. Akhirnya Allah mudahkan Anda bisa umroh tanpa berbayar gitu saat. Bahkan pas kita lagi umroh itu nggak sama sekali nggak kebayang rencana itu saat. Kayak Allah kasih kesempatan itu, dan disitulah saat akhirnya datang challenge berikutnya, umroh udah kedua kali, ketiga kali, keempat kali gitu. Bahkan Allah mudahin umroh setahun itu bisa mungkin 2 sampai 3 kali gitu. Itu perasaan yang pas pertama kali umroh itu seperti sangat berkurang saat kehambaran itu. Oh gitu, sensitivitas kitanya. Sensitivitas pas lihat Ka'bah pertama kali, memang tetap bahagia Ka'bah tapi kok nggak kayak pertama kali ya, gimana cara kayak pertama kali, apalagi yang diurusin tuh bukan tentang diri sendiri lagi, kalau ibadah kan ngurusin jamaah juga kadang gitu. Ini subhanallah sesuai dengan ada satu kaidah yang mengatakan kathratul imsas yudhibul hassas, atau makale. Seringnya sentuhan itu menghilangkan sensitivitas gitu loh. Kadang begitu tuh. Makanya dari hal-hal seperti itu yang mesti diperbaharui adalah niat. Dan memang para fuqaha itu mengatakan bahwa seorang tuh boleh umroh lagi kalau dari yang botak sampai rambutnya tumbuh lagi. Jadi nggak yang sering banget nanti sensitivitasnya berkurang gitu loh. Jadi kalau misalnya 2 bulan sekali, ini 2 bulan sekali aja, ini juga harus memupuk kembali
filosofi dari umroh tersebut, baru tuh dia akan berasa lagi. Tapi kalau dia nggak punya filosofi itu, dia cuma mengatakan bahwa ibadah itu 7 kali muter, 7 kali sa'i, ini susah dia untuk bisa feel umrohnya gitu loh. Bahkan kayak saat itu kan merasa kayak seperti maklumat aja, Ustaz. Tahu sejarah ini, sejarah itu. Ini maklumat tapi nggak mendalami nggak menyentuh jiwa. ke hati, ya kan? Ya hal-hal seperti itu akhirnya mengurangi sensitivitas kita. Dan ini subhanallah, sholat aja itu kan 5 waktu ya. Terus sholat sunnah tuh ada waktu larangan-larangannya. Iya kan? Larangan seperti sebelum maghrib, habis asar sampai sebelum maghrib, ya kemudian sebelum sholat zuhur, ya, dan kemudian setelah sholat subuh. Ini kan 3 waktu nggak boleh kita sholat sunnah, iya kan? Ibnu Taimiyah mengatakan ini agar orang-orang yang biasa sholat tuh rindu. Karena di waktu-waktu dia nggak bisa sholat, nggak boleh, Allah larang jangan sholat di sini. Nanti setelah ini ada waktu lagi. Apa maksudnya? Agar kita ada merasa rindu, jadi sensitivitas terhadap sholat tuh timbul lagi. Ulama sensitif itu, Ustaz. Iya. Timbul lagi, jadi rindu lagi kita gitu loh. Nah ini makanya penting ibadah-ibadah seperti ini untuk dijarakin gitu loh. Iya. Memang jangan terlalu sering seperti mutawif. Kalau mutawif kerjaannya dia tuh, ya. Tapi kalau kita tuh, kalau kita mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dengan memupuk hati yang benar, insya Allah itu bagus gitu loh. Sampai akhirnya berpikir dulu doa itu sebulan sekali, kayaknya sebulan sekali nggak bisa deh. Maksudnya khawatir bakal hambar, kayaknya udah paling mentok tuh di 3 bulan sekali bahkan gitu. Setahun tuh 2 kali bahkan udah paling mentok banget buat biar dapat hadir feeling itu lagi gitu. Makanya ya kita nggak ada larangan sama sekali untuk sebulan sekali dan seterusnya. Tapi kalau yang sebulan sekali agar sensitivitasnya tidak berkurang, ini iman dan ilmunya udah Masya Allah gitu, mesti dipupuk terus gitu loh. Makanya para sahabat tuh yang rajin-rajin umrah ya mereka pupuk sekali nih. Dia tahu banget maksudnya. Makanya subhanallah dulu para ulama kalau depan Ka'bah seperti Ibnu Umar itu nggak bisa diajak ngobrol. Oh iya, Ustaz. Nggak mau diajak ngobrol. Ada orang dia hukumnya tawaf itu boleh bicara. Diam aja. Beres tawaf dijawab sama Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar ya, kunna fit tawaf natakhayal anna Allah baina a'yunina. Ini kami lagi tawaf gini kata Ibnu Umar. Kita sedang berkhayal bahwa Allah sedang berada di hadapan kami. Jadi gak mungkin kita ngobrol sama manusia. Allah lagi depan kami, ngapain kita ngobrol sama manusia? Udah kita terusin ngobrol sama Allah. Kita minta sama Allah. Jadi feelingnya mereka ini subhanallah. Di antara para salaf begitu ngelihat Ka'bah dan ini mau tawaf, dia bilang ya syauqah, betapa rindunya aku dengan Rabbnya Ka'bah yang sedang melihatku dan aku tidak melihatnya. Itu feeling mereka tuh dalam banget waktu tawaf gitu loh. Jadi begitu dia tawaf bawa feeling itu enjoy, nikmat gitu loh, luar biasa. Makanya di antara para salaf ya, dia tuh kalau tawaf begini perasaannya ya kan, kadang kalau kita tuh gimana tawaf, wah rame, capek gitu. Yang diingat itu terus kan. Para salaf enggak gitu loh. Justru bagaimana hati mereka ikut tawaf gitu loh. Hati mereka ikut tawaf, mereka seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sampai diceritakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ada seorang wanita mengatakan, "Aina baitullah? Aina baitullah?" Di mana rumahnya Allah? Di mana rumahnya Allah? Bisa lihat tuh. Dia tunjuk itu Ka'bah. Dia lari ke Ka'bah, dia nangis akhirnya meninggal di situ. Sampai dikatakan qutilat bil Ka'bah. Terbunuh gara-gara Ka'bah. Karena dia tuh kerinduan dia itu begitu lihat Ka'bah tuh luar biasa gitu. Ya mungkin dirasain juga sama teman-teman apalagi yang baru pertama kali. Aneh inget tahu tuh saat pas di manasik saat khusus ini buat teman-teman. Antum bilang persis kayak gini. Antum yang belum pernah umroh dan mulai pertama kali, jangan berpisah dari rombongan Anda. Jangan mendekat ke Ka'bah sendirian. Betul. Karena biasanya tuh rentan orang umroh pertama kali bakal pengen ngedekat ke Ka'bah akhirnya kehilangan rombongan gitu. Betul. Karena syaraf kemuliaan Ka'bah tuh luar biasa ya. Luar biasa. Masya Allah. Jadi mungkin Ustaz, untuk nasihat buat Anda pribadi dan teman-teman yang dinonton hari ini Ustaz, dan khususnya udah umroh kesekian kali gitu Ustaz, khawatir untuk menghindari rasa hambar itu Ustaz. Kiat apa aja Ustaz yang harus kita amalkan mungkin sebelum berangkat umroh Ustaz gitu. Biar benar-benar pas nyampe di Madinah atau pas langsung umroh gitu misalnya itinerary-nya, wah ini kayak pertama kali rasanya itu. Betul. Iya, Masya Allah. Antum udah kapan lagi mau umroh lagi rencananya? Bentar lagi. Anda nunggu Allah kapan ini. Pengen si Ramadan Ustaz. Iya, barakallahu fik. Ala kulli hal buat teman-teman yang mungkin berulang-ulang umroh ya, sadarilah ya, kemudahan kita atau sebagian dari kita umrah itu Allah Subhanahu wa taala bisa jadi melihat bahwa kita adalah orang yang pantas mensucikan hatinya di sana. Mungkin di sini nggak suci-suci itu hati. Iya. Dosa kebanyakan, jadi Allah maunya disucikan di sana lagi gitu. Jadi mungkin dorongan terbesar kita bisa ke sana bolak-balik, dosa kita kebanyakan. Iya. Bukan karena kehebatan, justru gara-gara dosa kita Allah pengen ke sana lagi deh. Itu diampuni nanti dosanya. Jadi
pada saat antum datang lagi ke sana, jangan sombong, seakan-akan nggak punya dosa. Iya. Justru lagi butuh-butuhnya nih. Hmm. Jadi mindset kita berpikir bahwa Allah nih manggil kita bolak-balik ke sini karena dosa kita banyak. Mungkin dosa kita belum ada yang diampunin dan lain sebagainya. Jadi datang fokus. Momentum buat untuk Momentum gitu loh. Jadi jangan ngerasa gampang gue berangkat lagi bisa jadi nih gara-gara dosa makanya Allah undang terus gitu. Oh. Ya, jadi pada saat kita sampai di sana kita juga memiliki fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ya bahwasanya ya rasakan bahwa yang butuh dengan ibadah ini kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya nggak sih? Jadi yang udah sering-sering tawaf bolak-balik ya, ini juga pesan buat para mutawif ini jangan kerja doang, itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang banget nanti ada masa di mana Anda tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa tawaf, untuk bisa sa'i. Ya. Kita nggak tahu tuh gimana umur kita, gimana juga kesempatan kita ke depan, takdir kita nggak ada yang tahu. Makanya manfaatkan itu semua untuk menghapus dosa-dosa kita, dan kita butuh dengan tawafnya kita, ya. Kita butuh dengan ibadah umrah kita butuh. Apalagi ada sabda-sabda Rasul yang mengatakan, yang menganjurkan kita untuk memang sering-sering gitu ya. Kayak tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah umrah dengan haji. Jadi umrah haji, umrah haji, umrah haji. Al-umratu ila al-umrah. Umrah yang satu ke umrah yang lain, kafaratun lima bainahuma. Menghapus dosa di antara keduanya. Ini semua kan anjuran untuk agar kita bisa jangan sekali gitu loh. Lagi kalau ada kesempatan lagi gitulah kurang lebih. Berarti kalau lebih kepada fokus untuk ke merenung ya Ustaz ya. Apa? Lebih ke merenung Ustaz ya. Betul banget. Amalan hati untuk yang merenung itu Ustaz ya. Betul. Jadi antum jangan ragu-ragu, minta lagi doa. Doa lagi 2 kali, 3 kali setahun, 4 kali setahun. Di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berangkat, kita berangkat gitu loh ya. Jadi memang ini juga mungkin jadi pesan-pesan yang terakhir buat teman-teman nih ya. Jadi momentum paling utama dan istimewa di antara kita sebelum umrah atau sebelum haji itu adalah mengenal nilai dari umrah atau haji. Kita kenal gimana tawaf, kita kenal gimana itu sa'i, kita kenal gimana itu tahallul, kita kenal apa itu ihram dan seterusnya. Ini yang bakal bikin beda kita. Ibadah di atas ilmu selamanya akan berbeda dengan orang yang ibadah di atas taklid atau hanya ikut-ikutan doang. Izin Ustaz, mungkin ada penjelasan esensi dari tawaf itu apa, sa'i segala macam. Mungkin ada kesempatan Ustaz yang lain untuk biar Anda bisa dengerin fokus Ustaz, atau teman-teman mungkin bisa dengerin juga Ustaz ya. Insyaallah kita lihat ada video-video di Cari Umrah. Bismillah kita akan ngomongin esensi dari seluruh pergerakan demi pergerakan kita adalah saat kita umrah atau haji. Jadi biar siapapun kita umrah dengan travel manapun kita bisa nonton. Ya betul. Nasihat antum dulu gitu Ustaz, untuk biar makin merenungi Ustaz gitu. Betul banget. Barakallahu fiik. Siap Ustaz. Jazakallahu khair. Teman-teman jazakallahu khair ya sih. Jazakallahu khair, barakallahu fiikum, mudah-mudahan cepat umrah lagi. Amin. Atau haji waktu sekalian. Amin Ustaz. Jazakallahu khair teman-teman sekalian. Ketemu lagi di episode-episode berikutnya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.